Oke guys, welcome to YouTube channel. Aku kali ini sedang kedatangan tamu spesial kayaknya ya. Ada 2 orang garangan di sini. Jadi aku pengen tanya-tanya ini. Ini kok pada santai banget ini. Kok pada dari bakar loh kok. Aku ngobrolnya beresiko ini banget. pengen ngobrol cuman beresikonya sangat tinggi guys. Aku pengen tanya ini seputar DJ ya. Tapi sebelum kesananya tuh pengen perkenalan nama dulu lah. Nama lengkapnya siapa? Kok dari pojok dulu ya. Aku Koko asli Koko. Asli Koko ya, bukan Koko-kokoan ya. Bukan Koko-kokoan. Koko-kokoan. Susah lah Koko-kokoan nanggung iPhone dah. Nanggung iPhone dah. Asli Koko. Dah itu aja Koko aja deh. Panjangannya jangan deh. Koko aja. Dirimu? Kalau aku Krislek. Krislek apa? Nama panjangnya Krislek. Krislek, oke. Nah, aku mau tanya ini. Soalnya yang aku tahu ya yang namanya Koko itu pertamanya banyak menjudge seorang DJ itu tuh banyak banget. Bisa cerita sedikit nggak kok pengalaman tentang DJ itu apa dan baiknya seperti apa? Gini, kalau aku sih nggak ngejudge ya, dalam artian apa ya, jadi DJ itu harus beneran. Karena kalau nggak beneran kita nggak modal skill yang beneran, paling juga musiman ketika lu masih muda, ketika lu masih banyak teman dimanfaatin sama venue, karena gara-gara banyak temen, ntar lu kelar kuliah juga bakal kelar, lu kerja bakal nggak mungkin jadi DJ karena skillnya juga nanggung-nanggung gitu doang. Karena apa ya, kalau nggak pakai skill, lu kayak kagak, ganteng kagak ya kan, terus viral juga kagak, terkenal juga enggak, mau jadi apa coba. Kan kita jadi dari daerah ya, aku bilang dari Semarang kan, makanya aku bilang semua juga harus bekaling skill, karena kalau skill sampai kapanpun juga kepake, kalau aku bilang gitu sih. Oke. Dari dirimu seperti apa? Ya kalau DJ sih nomor 1 skill ya. Nggak ada lagi dah ya. Itu tak. Skill nomor 1 skill. Nomor Itu 2, bakal dipakai kapan aja malah ya. kapan aja. Kapan aja. Untuk prestasi yang pernah kamu alamin itu apa aja prestasinya? Podcast ini nggak selesai kalau aku jelasin ini. Ya secuil ya, jangan cuil aja. Apa ya? Juara 1 waktu di tahun 2000 berapa ya? 2016. Juara 1 apa itu? Lomba apa? Lomba ecek-ecek sih. Lomba cek itu apa ini? Mega Mix. Mix. Di Semarang juga itu ya. Itu di Semarang ya? Iyalah. Kirain di Kenapa aku bilang ecek-ecek ya kan? Nggak ada lawan soalnya, makanya bisa juara 1 sih sebenarnya. Oh, nggak ada lawan di Semarang. Nggak ada Ya? lawan, makanya habis itu jadi juara 1 itu aja sih. Gak ada lawan, kok masa kok ada lawan kok? Dari sini ada perwakilan nggak dulu? Nggak, kenyataan aja sih. Kenyataan ya, justru ya kenyataannya. Jadi aku sampai dulu sempet ya, setiap kali Semarang itu aku sebenarnya jengkel banget sih, karena aku sendiri orang Semarang. Ada beberapa peserta dari Jogja bilang kalau lomba ikutlah Semarang lah, bisa cari duit lah, pasti menang deh. Karena ngomong ya nggak ada lawan tadi kan, makanya ikut Semarang gitu deh, buat cari duit kan. Enggak banget di Semarang dikatain kayak gitu, makanya ya udah. Aku sampai ngomong kalau aku sih nggak pernah ikut kompetisi ya, balik layar dulu, balik layar ya. Soalnya Balik layar siapa? enggak, dulu masih ada layarnya gitu. Oh, ada layar. Sekarang ada layarnya nggak? Layarnya Lainnya kembali ke dalam. ya itu cuman itu aja. Dari pertama kali malah aku bikin juara itu dulu di Jogja, pertama ya Jogja ya. Bukan dari Semarang. Aku pertama kali Jogja tuh 2000, itu ada 2015. Ntar dilihatin deh hasil piala-pialanya yang masih tersisa, yang belum kebuang. Soalnya banyak yang di gudang juga hilang. Itu atas nama siapa kopi semua? Itu yang layar tadi. Oh, namanya? Namanya itu kalian nggak tahu kenal apa enggak ya? Itu DJ Lilvi dulu ya. Oh, DJ Lilvi. Itu siapa kamu sih kok? Kok bisa banyak?
Kok bisa banyak piala namanya Lilvi ini loh? Kalau tanya namanya Haru jadinya kan gak enak kan. Ntar Haru kok diterusin halu gitu kan. Oh, Ya itulah pokoknya adalah talent. Thailand. Oh sekarang Thailand ya? Ya yang nggak talent juga sih. Apa susah jelasinnya sumpah itu apa siapa? Istri. Masih nggak ya. Masih istri apa enggak? Udah ada suratnya soalnya. Oh surat ini ya event ya? Event, ya. Itu dulu awalnya dari 2015 juara Jogja, terus juara 1 Jogja. Ya prestasi dia tertinggi sih. Aku bilang itu ya. Bukan lomba sih, aku bilang belum lomba, cuman guest DJ-nya waktu pertama kali Red Bull DJ Competition ada di Indonesia, dia diundang langsung buat jadi guest DJ, tapi bukan jadi pesertanya. Udah itu aja sih, kalau yang lain sih banyak ya kompetisi yang lokal-lokal gitu, nasional juga dan lokal, tahu tuh apa aja tuh ada di situ. Ya, banyak banget loh pialanya loh. Lomba masak juga ada kelihatan di situ. Lomba masak ya? Oh enggak ada lomba masak Nggak ada ya? Enggak ada lomba masak. Ngawur. Masak lagu masuknya. Oh masak lagu. Oke. Terus aku juga mau tanya nih Ko ya. Menurut Koko nih DJ-DJ yang di Semarang ini tuh itu seperti apa sih gitu? Attitude-nya apakah ada yang jelek kah? Apa ada yang kayak gimana gitu sih? Wah anjing gibah nih. Nah, nggak apa-apa, malah justru enak. Maksudnya biar orang itu tahu ya semuanya itu. Kalau sebenarnya attitude sih it's okay ya. Yang aku pinginin itu sebenarnya dari Semarang itu be real DJ gitu loh. Maksudnya kita juga memperhatikan DJ nggak cuman hanya apa ya ngejalanin alat DJ itu mah semua bisa ya kayak operator ya. Cuma kita harus tahu gimana baca crowd, gimana kita bisa nempatin lagu di saat yang tepat dan lokasi yang tepat. Dalam artian venue itu kan kita jangan egois lah, bang. Kita lihat venue-nya restoran mewah yang high class dan lain sebagainya. Terus kita sebagai DJ harus egois main yang kencang ala-ala klub. Aku sih sering lihat yang seperti itu ya. Jadi idealis itu boleh idealis kita, cuman kita juga harus tahu posisi kita di mana, kita harus mainin apa dan lain sebagainya. Kita jadi star tuh nggak harus main di peak season, harus main di peak time. Dalam artian kita harus jam yang paling rame, enggak. Kita bisa bagus di waktu yang dia harus mainin ya, jam pertama main di awal gitu kan. Bisa nempatin diri lu main di jam awal dengan lagu yang awal yang enak. Itu kita juga jadi star juga. Cuman yang aku lihat sekarang ini apa ya, egois. Namanya DJ, main lagu DJ, main musik kenceng gitu, heboh gitu kan. Nah, terus kita lihat main di beer house yang harusnya seperti ini, tapi lagunya terlalu rame, terlalu berisik, juga kita salah. Oke lah kalau kita main lagu pelan di klub yang heboh gitu, kita juga salah gitu kan. Jadi kita harus ngerti bisa nempatin. Jadi apa ya, yang aku lihat yang belum dipelajari mungkin jam terbang ya, itu aspek-aspek yang nunjang dia perform di atas, seperti performance-nya, terus selecting lagunya, terus flow-nya, itu yang aku lihat masih kurang begitu memahami. Pokoknya main DJ gua kenceng ya udah, mau di mana tempatnya gua kenceng seperti ini gitu. Ya itu aja sih yang aku pengen mereka belajar. Kalau masalah trik dan lain sebagainya nggak penting-penting amat sih kalau buat apa yang main di klub atau main kayak gitu buat ngibur itu enggak, jangan terlalu banyak scratch apa malah dilempar botol ntar kan. Nggak ada, enak aja sih sebenarnya. Kalau aku dari guruku dulu yang punya DJS, Mas Yudi selalu bilang, Mbak Fanda juga bilang, kalian jadi DJ itu memperbagus musik ya kan, memperindah musik. Jadi kalau lagu yang lu download tuh pasti udah bagus lah, lagu yang beredar bagus. Lu rusak, mendingan lu nggak usah mainin, di play aja lah, nggak usah di mixing, nggak usah diapa-apain. Mending nyetel MP3, Joox, terus YouTube dan lain sebagainya. Lebih bagus lagu single daripada lu harus mixing. Kalau aku sih itu aja sih saranku. Saran Koko ya. Nah, Kalau saranmu?
Ya nggak jauh beda sih ya. Soalnya satu guru satu ilmu gitu ya. Jadi yang Beda. dapat ya hampir sama juga kayak gitu. Satu guru satu ilmu, cuman Satu garangan nggak? memang tapi ayamnya aja yang beda, garangannya mah sama. Iya. Ayamnya yang beda. Oke. Aku mau tanya nih, kan kamu tuh baru ya di Semarang ya? Baru di Semarang. Menurut kamu ya, dunia malam di Semarang itu contohnya kayak DJ itu seperti apa sih gitu loh? Menurut kamu menurut kamu yang kamu pernah ke sana, pernah ke sini, ke sebuah outlet ini outlet itu gitu. Coba di ini. Apa ya? Kalau aku lihat itu dunia malam itu hampir sama semua sih ya. Hanya saja kan beda tempat, beda atmosfer itu. Oh, kira beda tempat beda rasa. Nah, Iya. Kira itu ya. Beda tempat beda ayam. beda tempat beda ya. Ya. Beda Rasa ayam kan biasa restoran kan banyak kan jual ayam. Banyak. Oh, gitu. Jadi cara masaknya ada yang beda. Oh, iya. Yang dibakar, yang digoreng. Oke. Pengalaman coba ceritain sedikit kok, Mas Grislek, pengalaman selama DJ ya. Cerita sedikit aja, jangan satu paragraf ya. Sedikit aja. Menurut Koko. Pengalaman jadi DJ. Jadi DJ. Aku sebenarnya kalau jadi DJ main lagi barusan karena aku udah jelasin dari dulu di balik itu Balik layar. Balik layar itu. Jadi kalau pengalaman lebih apa ya, aku yang pengalaman lebih ke ya trik-trik venue seperti apa. Jadi kita sebagai talent harus gimana ngadepin klien, ngadepin venue, terus akal-akalan di dunia entertainment seperti apa. Aku lebih ngerti itunya. Kalau mainnya sendiri sih apa ya, pengalaman lebih pengalaman layarnya daripada yang dibalik kan. Apa? Lebih apa? Lebih pengalaman yang layar kan, Yang layarnya kan ya. di balik layar nih ceritanya. Jadi kan yang punya banyak pengalaman tuh layarnya tadi. Oh, layarnya tadi. Oke. Jadi kalau masalah di stage-nya, on stage-nya lebih pengalaman itu daripada aku sih. Kalau aku sih lebih manajerialnya lah, lebih belajar di itunya aja sih. Kalau dirimu? Pengalaman apanya dulu nih? Ya apa aja lah, sedikit aja sih, nggak usah banyak-banyak. Ya mungkin salah satunya pengalaman kenapa memutuskan untuk pindah ke sini ya. Nah, kenapa? Apa? Cuma sempat datang main-main ke Semarang, boleh jemput balik kali? Ya sembarang sih. Gak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Iya main di Sakapatat ya, Sakapatat Semarang. Siapa tahu mau sponsorin kan? Iya, Siapa tahu gajinya. Hai Sakapatat, aku dari lahir dulu di sana. Tahu gajinya dinaikin kan. Yang dulu kan pernah tinggi kan. Cuman pandemi ini Oh. nggak kelihatan sama ya tangan di bawah. Maaf ya, besok naik ya. Terus. Jadi apa ya? Mendapatkan kesan main yang sangat mahal ya di sana ya. Sangat mahal. Ya mahal itu bukan dari nominal loh ya. Oh, apanya nih? Bisa main dengan lepas itu loh. Lepas terus Lepas. diterima. Apa yang dilepas ini? Bajunya kan apa? Enggak, maksudnya apa Hatinya, ya? hatinya lepas. itu loh. Oh, hati dilepas. Oke. Lepas apa ya? Dan bisa diterima gitu loh. Sesuai dengan idealis aja kebetulan. Sesuai dengan idealis ya. Karena tamunya di sana seperti apa sih? Jam tamunya itu aku bilang bukan tamunya ya. Aku bilang dari jajaran owner itu kebetulan yang punya bule-bule ya. Jadi musikalitasnya tuh tinggi ya. Jadi mereka harus tahu kita main seperti apa, dia punya konsep musikalitas seperti apa. Sehingga aku sukanya itu. Jadi dia di sini, kok lu main seperti ini. Nggak boleh seperti ini. Itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Inggris sih. Inggris ya. Cuman aku bisa jawab ketika mabok aja sih kalau ini ya. Maaf ya. Oh. Indonesia aku fals soalnya. Ya jadi aku bilang itulah ketika ada apa ya, tamu atau customer request genre yang sebenarnya nggak diharapkan atau ciri khas dari Sakapatat itu sendiri di request,
nggak cocok sama Sakapatat. Ya aku bisa jawab enggak, karena ini Sakapatat musikalitasnya seperti ini. Setelah aku maksa mainin, aku yang dimarahin sama si owner, pasti langsung. Nah itu yang aku suka. Jadi memang dia perintahan seperti ini, ya udah. Jadi nggak melacur banget. Aku bilang kalau di DJ bilang melacur ya, lo harus main gini terus aku minta lagu ini nih, Indonesia atau dangdut atau gimana, harus gua puterin. Nggak seperti itu, karena dia udah Sakapatat. Gua pasain ke lu kok, musiknya gua minta seperti ini hip hop R&B-nya. Kalau ada lagi house ya, house-nya Saka yang tipikalnya seperti ini. Ya udah, ketika aku puterin yang beda dari permintaan owner ya dimarahin. Pasti langsung dimarahin banget ya. Ditegurnya langsung di tempat, bukan setelah main. Owner bisa langsung masuk ke DJ booth terus ngomong, kok kamu nggak boleh main seperti ini? Nah, dilarangin aturannya. Ya, walaupun aku ngasih alasan ini permintaan dari tamu, request dan lain sebagainya, enggak, nonsense itu nggak boleh. Emang ya udah, aku minta seperti itu. Nah, itu yang aku suka, jadi konsisten gitu kan. Soalnya aku pernah ada venue nih, aku main udah emang karakternya seperti itu, dibentuk seperti itu, udah jadi. Terus ada request, cuman gara-gara yang request itu teman dekat owner, permintaan, terus sebenarnya bukan teman dekat sih, aku lihat sih lebih ke apa sih, pejabat lah aku bilang ya, mungkin yang berpengaruh di perizinan kali ya, aku juga nggak ngerti ya. Aku sampai kontrak mau diperpanjang, aku kena marah, kena semprot, ya nggak bisa. Aku nggak belain mereka, aku belain tamu yang reguler di sini. Hampir dia setiap Sabtu, setiap weekend ada, dan mereka memang suka dengan karakter tempat lu ya. Aku main straight seperti itu. Ketika aku ada request ya aku bilang enggak bisa. Terus marah, dia ngomong ke owner, aku kena semprot, ya mending aku yang out, aku bilang. Terakhir di out nggak? Nah, ya aku out sendiri. Oh sendiri, kirain di out. Dikeluarin maksudnya. Ya bukan dikeluarin lah, beda. Keluarin di mana nih? Perut lah. Aduh. Terus ada nggak kira-kira ya menurut Koko itu, misalnya ini DJ baru nih ya, ada nggak kira-kira yang attitude-nya kurang atau seperti apa? Sebenarnya kalau attitude kurang itu karena pembekalan ketika dia belajar. Pasti yang dibahaskan cuma materi ya, dalam artian materi itu apa sih, kayak hospitality dan lain sebagainya. Aku sih nggak sekolah ya, maaf ya, DJ nggak sekolah. Walaupun aku punya guru, cuma aku nggak sekolah, nyolong ilmu, maksudnya aku nyolong ilmu karena miskin kan waktu itu. Sekarang sama aja mas. Nah, itu nggak ada di luar jam kelas gitu kan. Itu terus kita sharing, kita harus seperti apa sih sebenarnya. Itunya yang kurang, karena kebetulan aku tuh punya guru yang jam terbangnya sangat tinggi ya. Jadi sharingnya benar-benar yang bermanfaat banget itu dari Mbak Vanda sama Mas Judis, mungkin kalau ada yang kenal ya. Itu sangat berguna banget. Gimana sih sebenarnya jadi DJ? Gimana sih jadi DJ yang bisa dihargain mahal? Seperti apa sih kamu bentuk karakter? Sehingga kalau aku bilang DJ itu seniman ya. Jadi semua harus punya karakter yang main lu ya lu, bukan lu nyambung lagu, cuman set yang lu mainin ya punya lu gitu. Maksudnya ya punya ciri khas. Dalam satu jam atau 2 jam lu main, itu ya emang DJ A ya. Emang ya ini DJ A gitu loh. Bukan orang dengerin lagu ini enggak. Aku bilang satu set ya. Aku bilang pelajaran di luar itu untuk membentuk sebuah karakter sehingga punya attitude yang bagus kadang kurang di-sharingin kali ya. Mungkin aku bilang ya udahlah, lu sekolah DJ berapa kali pertemuan? Ya udah, pertemuan lu ya ketika di kelas. Kelar balik. Kalau kita mah enggak. Kita enggak ada jam pertemuan, berapa kali pertemuan enggak. Kita lebih suka belajar di kelas, kita banyak sharing, speak. Syukur-syukur dapat bonus jadian. Enggak ya, enggak gitu ya maksudnya. Syukur-syukur murid itu bisa ngerti gitu lah harus gimana gitu kan. Kayak gitu. Jadi lebih banyak sharingnya lah, karena sebenarnya lebih penting sharing apa ya, materi di luar materi yang sebenarnya. Jadi di lapangannya ya seperti apa ya, karena itu kan modal kita buat kerja kan. Kalau sama aja kalau sekolah cuma tahu rumus-rumus doang tapi nggak bisa nempatin rumus itu di permasalahan, itu kan nggak bisa kerja juga. Tahunya cuma jumlah,
kurang kali bagi cuma tahu itu doang, tapi penjumlahan ditempatin di mana buat ngitung cuan atau gimana. Kalau kenyataan kan pelajaran buat kerja kan kayak gitu, itu kita lebih sharing ke situ. Jadi lu jadi DJ harus seperti ini, lu jadi DJ kalau ngadepin venue seperti ini, tawaran dari IO seperti ini. Terus itu kan lebih penting daripada lu plong-plong aja. Kalau lu bisa main ada di situ, gimana sih caranya cari kerja, gimana sih caranya pendekatan terhadap venue biar lu dipakai, biar lu bisa kerja di situ atau dapat event. Itu kan yang mereka nggak tahu. Bayangin aja lu sekolah nggak diajarin, lu harusnya sekolah ini habis ini lulus mau kerja di mana, kan bingung. Banyak itu, aku sendiri arsitek ya, itu teman-temanku banyak yang kerjanya tahu-tahu di bank, tahu-tahu di apa kayak di dealer mobil, kan nggak nyambung banget. Sama kayak kamu berarti? Sama sebenarnya. Iya kan? Ya sama. Kamu arsitek, Ah. tapi kok larinya ke DJ kan sangat apa ya, sangat jauh sekali itu. Sebenarnya masih ada benang merahnya, karena arsitek itu seni, larinya ke seni. Oh, seni musik tapi ya. Seni musik. Karena bukan seni yang lain-lain ya. Karena seni gambar udah, Oke. seni musik, terus di situ aku senangnya dunia entertain karena ada pelajaran lagi yang aku dapat, dan belajarnya public speaking kan, ada Ya. lobby speak. Oke. Ya itulah, tahulah akibatnya speak Oke. seperti apa kan. Ya. Ketika kamu pernah mabok, yang kamu lakuin apa? Jauhin handphone pasti. Jauhin handphone. Jauhin handphone ya? Kenapa kamu jauhin handphone? Satu ya positifnya jauhin handphone, takut jatuh kan, namanya orang mabuk kan. Terus takut juga ngetik sembarangan gitu, tahu-tahu ngetik apa kayak gitu kan, posting apa, bikin statement story yang kadang apa di luar kontrol kita, itu kita jauhin. Terus lihat kontak yang kita kadang nggak kontrol jadi ngomong apa gitu kan, kita jauhin juga. Soalnya dulu banget sebelum gua nikah, itu dulu banget. Oh, dulu banget. Sekarang gimana? Sekarang duda kan. Oh, duda ya. Nah, dulu banget itu kan sering tuh Kok mabuk promosi ya jatuhnya? mainan handphone, tahu-tahu pagi-pagi kamu katanya mau ngajak aku jalan ya, anjing kapan gua ngetiknya ini. Itu satu attitude itu juga dijaga. Kadang-kadang kita kan lost control ya, terus kita ada dendam apa sama venue kayak apa, main itu waktu itu nggak puas kita harus pasang story dan sebagainya, kita gibah di sosmed, padahal itu juga nggak baik. Tahu-tahu besok lu ngata-ngatain siapa sih, yang katanya apa kayak nggak bisa masuk venue kayak apa kayak, tahu-tahu kayak gitu, curhat banget kan. Ya itu makanya jauhin Dari handphone. Kalau aku sih sering kayak gitu sih, kalau aku mabuk jauhin handphone. Kalau dirimu ketika kamu Mabuk. Sebisa mungkin menjauhi alat DJ ya. sebisa mungkin menjauhin alat DJ. Iya. Kenapa itu? Takutnya kamu berhenti mainnya. Walaupun ada yang ganggu, tetap Harus main. harus main ya. Seandainya kamu kalau diganggu di bawah kolong gitu, tetap lanjut apa berhenti? Itu cerita gue ya, Bro. Lah makanya ini kan aku nanya. Iya. Itu cerita gue dari ngomong-ngomong itu nggak enak itu. Oh cerita kamu pernah kayak gitu berarti? Nggak sengaja, semua terjadi nggak sengaja karena khilaf itu alkohol tadi. Aku makanya Oh. sekarang udah mulai ngejauhin alkohol. Jadi posisinya pas main, tiba-tiba ada orang di bawah. Enggak ada yang, aku boleh di atas ya, jangan terkelihatan, nggak boleh, ya udah aku jongkok. Oke. Oke ya. Oh setelah itu Iya nggak Masa tahu dia, Pak? Iya, konsentrasi kepecah dua gitu, aku nggak tahu gitu kan. Bisa Namanya gitu juga- ya? Aku juga nggak ngerti. Khilaf, makanya Khilaf, itu ya. dihindari hal kayak gitu dari Hal khilaf apa hal-hal yang mabuk yang terlalu. Kalau kita harus itu jangan, karena khilaf yang itu bakal Ya, maka terjadi. ya bisa terjadi, bisa enggak. Tergantung kitanya nerima atau enggak. Kebetulan itu aku anak baik kan, jadi aku terima aja sih. Terima aja gitu ya. Berarti pas ya. Good father of garangannya. Anjing. Ya disensor kan ya. Oh ya, bukan aku yang nyensor nanti. Ya otomatis kan. Terus mau tanya nih, ini kan Semarang ini yang aku tahu dunia malamnya tuh kejam. Menurut Koko itu hal yang Koko lakuin ketika dunia malam di Semarang itu kejam itu apa yang pengen Koko Kalau lakuin?
dunia malam mah semua kejam ya. Dari pelaku, penikmat itu emang sebenarnya kalau digali kejam ya. Atau berangkat sendiri, pulang, bangun tidur udah balik selimut gitu kan. Juga kadang-kadang kan sering terjadi itu kalau penikmat ya. Kalau di DJ juga kejamnya kadang-kadang apa ya, pemanfaatan dari venue tapi sebenarnya nggak kejam juga kalau kita bisa nyikapin ya. Ketika venue manfaatin kita bisa manfaatin venue buat kita apa gitu, maksudnya buat cari nama dan lain sebagainya. Macam-macam. Kalau kejam triknya mah nggak ada yang jujur dunia malam, serius. Dia ngomong, lu sekarang ngapain? Aku kuliah, tapi tiap malam ditelepon, nggak bisa gitu kan. Jadi nggak ada yang jujur gitu kan. Ternyata kuliahnya dia malam gitu kan. Ternyata kerja gitu kan. Pengalaman ya? Iya. Oke. Pengalaman sih. Kenyataan. Kenyataan ya. Oke. Kan anjing banget. Pernah nggak kok pas ketika Tapi kamu kamu mau anjing banget. nggak, ini pertanyaan ini sangat mendalam tapi masuk, paham kan? Masuknya dalam. Iya, Keluar kan? keluar. Nah, aku mau nanya nih sama Koko nih. Ketika ini Koko main ini ya, Koko main posisinya mabok, terus apakah pernah ada yang nawarin pulang bareng apa enggak? Kalau jujur sih kalau nawarin pulang bareng ada, karena kita mabuk jujur aja sih buat Mabok cowok-cowok. jujur malah ya justru ya. Kalau mabuk kita jujur aja sebagai cowok kan, kita pasti nomor satu sebelum ada yang ngajakin balik atau kita berusaha ngajak balik, kita nomor satu sange pasti. Hah? Nggak mungkin ya udah lah pasti. Oh iya. Iyalah. Nah, Pak Jepang gimana Mas? Bener ya itu? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nana, Apa? kalau mabok Kenapa tuh? yang kayak Koko tadi bilang bener nggak? Nggak gini. Hah? Ya gimana ya? Ya iya. Ya enggak gitu. Iya enggak apa gimana Ya sih? kan aku cewek, masa aku harus mengakui? Oh iya. Iya, cewek itu nggak pernah ngakui. Oh, oke. Jadi gini loh, jangan pernah salahin alkohol gitu kan sebenarnya. Kalau mau lu sangean atau itu otak lu ya aja yang traveling gitu kan maksudnya kan. Tapi itulah pasti pikiran cowok kan, dia kan ketika kita mabuk udah minum pokoknya bungkus gitu kan pasti kan. Udah bungkus berapa kali kok? Enggak, aku kan Lo kan jawab nanya bungkus. enggak, aku Bungkus ngaku berapa kali itu maksudnya bungkus makanan gitu loh, kan pasti ya namanya pasti ya. mabok ya, lapar. Kalau itu habis setiap kali Ah. perform pastilah kita punya warteg andalan kita. Oh, kata-kata itu bungkus nggak? Bungkus buat di hotel maksudnya. Aduh, Iya, ini lapar, udah, kan? guys ya, ini perbincangannya agak 18 plus soalnya. Ya kan namanya nanti kalau habis perform dapat hotel itu kan kalau balik nggak dapat makanan kita bungkus dulu mampir. Kita buat ke hotel buat makan di hotel, lapar gila. Ya, kita kena alkohol tuh pasti lapar. Tenggorokan Oke, kering. oke. Kita bungkus minuman, makanan buat dimakan di hotel berdua sama kru maksudnya. Oh, kirain sama yang Nah, kalau ayo iya enggak. kalau ada yang nggak apa-apa sih pengertian event organizer kan. Oke. Tapi Itu dulu Oh, dulu waktu ya? masih seneng kayak gitulah. senang sekarang Doyan. oh doyan ya. Serius doyan kok. Enggak. Maksudnya makannya itu masih tetap doyan, Oh, bukan oke. warteg tadi kan. Aku nggak sombong, juga harus Oh. nasi padang yang mahal, terus fast food enggak, warteg aja cukup sih. Pernah nggak sih kok perform waktu ketika di luar kota itu nggak dapet fasilitas? Pernah juga nyumbang sih masalahnya. Jadi Bang, ada macam apa ya? Kita pengen show off dengan swadaya sendiri karena kita kadang-kadang idealis kita untuk keluar, karena aku lebih ke arah seniman ya DJ ya. Sampai sekarang pun DJ walaupun akhirnya nggak media arsitek jadi DJ ngeblangsa, jadi hati-hati nih. Jangan sok-sokan pengen sekolah DJ, jangan. Susah hidupnya sumpah. susah ya. Susah Susah hidupnya. Susah tapi enak. Enaknya?
ya enak aja gitu. Gimana yang jelasinnya susah tapi enak tuh, tahu kan? Susah Tapi enak. enak. Emang awalnya susah tapi enak. Tapi enak. Diludahin baru nggak susah. Aku mikirin jadi traveling nih pikirannya. Ya itu pokoknya enak. Oh. Jadi walaupun kita hidupnya susah, Susah, tapi- diludahi enak. jadi dalam artian apa ya? Jadi kita walaupun susah kalau sesuai idealisme kita atau kita emang seniman ngelakuin itu kadang nggak mikir materi ya kita ya. Ya penting enak gitu aja, lega. Akhirnya keluar juga lega. Emosi kita keluar. Iya. Walaupun posisi keluar di mana penting emosi kita Enak keluar. dulu gitu, yang penting Enak Iya. terus keluar lega. Keluarnya gimana nanti? Pikir belakangan. Belakangan dulu. Kalau dirimu, Kenapa? dirimu seperti apa? Ini lebih parah kalau dia. Kalau Karena ketika pernah nggak mengalami event yang tidak disediain tempat lah, maksudnya nggak sama sekali gitu loh, kayak kita nih event luar kota nih, masa nggak disiapin fasilitas, pernah nggak? Belum pernah sih ya. Belum pernah. Belum pernah sih. Tapi paling parah koko berarti ya? pernah aku serius nggak dapat fasilitas untuk dapat sponsor. Foto cewek? Jangan diomongin lah kalau itu. Nggak, justru enakan belak-belakan. Jadi itu jiwa Hancur banget lah kita. kita enggak ya bukan kita ya. Kita lah, Pokoknya apaan jangan juga tiga. mereka berdua kok. Aku tanya kamu semenjak di Semarang nyaman nggak bro? Wah ini Soal nyaman sih nggak tahu ya, soalnya kan pusatnya kenyamanan itu ada di sini soalnya. Oh di sini. Iya. ini Oh ini ya. Iya. Oh, baru lihat kan di J School ada giniannya. Itu tujuannya apa? Kita cari murid penting nyaman Nyaman dulu. Oh. Baru kita bisa ngasih ilmu ke mereka. Kita bisa transfer ilmu ke mereka setelah posisi mereka nyaman. Iya. Nah, oke. Transfer seperti apa? Transfer ilmu. Nah, mana ada Transfer kenyamanannya seperti apa? ini mana ada dukun belak-belakan cerita transfer ilmunya seperti apa. Kita selain kita ngajarin secara apa ya normal juga kita secara mistis. Bisa cari mistis. Kita itu transfer ilmunya Transfer itu. ilmunya itu. Pakai batin berarti, ikatan batin. Energi. Energi. Jadi kita buat mereka nyaman, Mm-mm. sehingga otaknya bisa nerima dengan apa ya, dengan ikhlas gitu kan. Dengan posisi nyaman baru kita memasukkan materi-materi yang ada. Oke. Ingat ya sekolah ini ya susah. Susah apa ini? Hmm? Susah. Kayaknya di sini kalau aku selama di sini tuh kayaknya gak ada susah-susahnya sih ya. Tanya Nek, susah nggak belajarnya Nek? Susah dong. Wah susah kan? Karena kadang waktu belajar sesuai materi bisa nyaman, tiba-tiba ngelihat WA gitu kadang-kadang jadi nggak nyaman gitu kan. Terus itu karena energinya nggak pas gitu kadang-kadang. Susah ya? Oh, Apalagi susah. yang buat cewek ya susah di sini. Janganlah berharap jadi DJ kalau emang nggak niat transfer energi. Tapi di sini justru bukan susah yang aku lihat kok. Apa? Banyak hadiah di sini. Nah itu bonus. Bonus ya. Kita sebagai mentor juga, dia juga mentor di sini, paham Paham apa? paham apa ya. Ketika susah, Mungkin Terus? salah satu ini ya, salah satu bagian dari kenyamanan itu. Nah, kita harus saling memahami. Saling memahami. pantes kok banyak makanan. Nah, Tiap datang ke sini tuh isinya tuh makanan dan makanan. jadi sistem kita mungkin kayak kerajaan upeti gitu ya. Begitu hidup, makanya kita hidup miskin karena kita nggak pernah mikir materi, upeti. Upetinya banyak malah ya. Kadang ada. Ini bayangin ini jam berapa? Kalau boleh aku ngomong ya, ini jam 2. Nah, Belum. belum balik kan? Belum. Bayangin belajar dari sampai jam 2. Mana ada sekolah DJ sampai jam 2? Nggak ada, nyaman kan? Itu aja. Nyaman nggak? Nyaman lah. Oh. Nah, Oke. misalnya ada yang ngasih kenyamanan di sini juga. Oh iya. Nggak mungkin dong sampai jam 2 gini kan? Nggak ada jam ya di sini. Iya loh. Keren nih ya di sini ya. Iya, itu mistis dari sekolah Mistis, ini. ya. Nah, jadi nggak padepokan sebenarnya sini. Makanya kaget kok
sekarang studionya ada tempat tidurnya gitu loh ya. Nah itu untuk praktek transfer energi. Oh. Dan maksudnya kalau kita ngobrol kayak gini kan jadi Iya. duduknya empuk gitu kan Iya. nyaman. Kalau aku kasih sofa itu terlalu sempit. Mungkin podcast itu Oke. juga nggak oke juga kalau kita di Oke, sofa oke. kan. Makanya apa sih yang agak lebar. Sadar diri juga gua gede kan. Jadi harus agak lebar gitu biar enak. Oh. Oke. Cuma itu aja sih. Jangan negatif thinking kalian semua ya. Tolong. Oke. Kesan-kesan Koko lah buat dunia entertain Semarang. Kesan dan pesan. Aku apa ya, totalitas. Kita totalitas profesional dan kita bisa dihargain secara apa ya, secara skill ya. Karena sampai kapanpun bisa kita pakai walaupun kita udah nggak pantas di dunia entertain, paling nggak kita masih bisa jadi mentor kan, bisa bagi ilmu karena kita total kita belajar tuh total, nggak cuman kulitnya doang, cuman sampai dalamnya, sejarahnya. Mungkin kalau lukis juga sejarahnya, patung sejarahnya. Kebetulan kita di dunia DJ juga, karena aku bilang DJ itu juga seni, karena kita mainin musik, kita juga belajar apa sih musik itu, apa sih seni itu. Jadi kita bisa total, outputnya pasti kita kalau ngelakuin secara total dan profesional enak, pasti bagus gitu aja sih. Enak di mana? Enak di bawah sih pertama. Oh iya. Enak dari mana perjuangan pertama di dari bawah. Iya pasti toh. Kalau itu udah pasti. mau di puncak karir baru kita posisi di atas. Karena namanya juga di puncak, ya kan. Nah. Sehingga ketika kita pensiun, kita udah nggak lagi di puncak karir, kita bisa lepasnya tuh enak gitu, lega gitu kan. Kalau posisinya kita udah di atas, jangan sampai kita di puncak kita tapi posisinya masih banyak salah, terlalu cepat Cepat apa nih? cepat pensiun gara-gara Ah. itu sih, gara-gara apa ya, ngerasa nggak kok gini-gini aja sih, nggak ada peningkatan dari fee, dari venue, dari event lokal-lokal aja gini, nggak bisa sampai nasional dan lain sebagainya. Jadi kita ya ngelakuin hal itu harus total dari hati sama profesional gitu aja sih. Kalau aku bilang pasti bakal dihargain sih sampai kapanpun. Bahkan kalau udah pensiun pun pasti bagus lah image-nya. Itu aja. Udah pikirannya kayak traveling untuk kalian ya. Kalau kamu kesan pesannya Kalau aku apa ya? untuk dunia entertain, karena kamu baru di Semarang, Iya. Jadi menurut dari kamu lah. segi yang aku lihat aja gitu ya. Dari segi kamu lihat, jangan lihat di dalam ya. Ya. Nah, Apa ya? Ya benar tadi sih, totalnya tuh. Jadi kalau kita sebenarnya semua kan sama gitu kan, semuanya itu sama, hanya saja punya ciri khasnya masing-masing kan. Nah itu harus lebih apa ya, kayak lebih total dan lebih fokus benar-benar itu loh sama ciri khasnya itu. Soalnya yang menjual itu ciri khasnya itu Karakter ya. karakternya itu yang dijual itu loh. Kayak seorang seniman bukan orang yang dijual. kalau Karakternya. ngebantah susah jual aja. Oh, apa? Ngebantah susah jual aja. Kalau cowok dijual juga. Ya kalau laku mah jual aja, gua barangnya nggak kepake di rumah, kelihatan nggak kepake, benda hidup atau benda mati jual. Oke. Nyusahin jual pokoknya. Udah. Ada lagi yang mau disampaikan lagi menurut Koko? Apa yang mau disampaikan? Apa, sampaikan saja. Ya udah, itu aja sih. Apapun profesi kalian harus total dan profesional. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan ada namanya nyoba ini baru setengah, putus asa, pindah ke sini. Kamu sampai kapan pun umurmu sampai habis, orang lihat kamu belum pernah hebat. Pasti setengah. Jadi pentokin aja. Ini pasti ada hambatannya, jangan nyerah, sikat aja terus. Emang paling susah itu, bayangin aja aku kuliah malam-malam jadi DJ juga hambatannya pasti banyak. Cuman aku ya udah, aku pilih itu ya, aku berusaha untuk ngerti seperti apa sih DJ, jadi profesional juga. Aku akhirnya sampai bisa ngasih tahu murid atau mungkin yang lebih apa ya, yang masih baru jadi DJ newbie, aku bisa sharing juga. Kadang aku juga sama yang newbie aku sharing, dalam artian perkembangannya juga kan pasti mereka lebih ngikutin daripada aku ya. Jadi aku juga sharing sama mereka, tanya jadi apa sih ini yang baru,
lagu apa sih yang baru. Jadi kita selalu sharing lah, kita sharing terus sampai ilmu itu kan nggak ada habisnya ya, mau sampai kapan. Walaupun aku juga udah mentor, cuman aku juga masih tanya-tanya ke bahkan murid yang barusan mau ngedaftar pun juga aku tanya, karena mungkin mereka lebih berpengalaman, lebih jalan-jalannya masih bisa lebih jauh, lebih bebas. Kadang itu aja, cuman ya kita sharing aja. Walaupun kita udah merasa apa ya, sebagai guru atau mentor, kita tetap sharing, tetap bagi ilmu, tukar pikiran sama siapa aja buat nambah ilmu kita, sehingga kita jadi profesional, benar-benar kita ngerti bidang kita yang kita gelut itu, kita ngerti bener harus gimana. Karena orang yang punya karakter dan spesialis itu pasti dicari. Jadi kayak semua pekerjaan, lu umum sama spesialis, lebih cari yang spesialis. Kalau dokter umum sama spesialis pasti malah yang spesialis, gitu aja sih. Jadi jadilah orang yang spesial, aku bilang, dengan memang belajar. Spesial pakai telur nggak tuh? Mangga. Oke ya. Nah, sekarang pakai mangga. Oke, mangga. Sekarang bisa dipetik. Oh, apa? Bisa dipetik. Mangga bisa dipetik kayak mana tuh? Dipetik mangga kan. Petik mangga itu seperti apa? Bahasa Coba? pikirannya. Oh gitu ya, mangga ya. Mangga taruh gini nggak bisa. Oh. Putar dikit. Oh, pengalaman ya? Enggak, kata teman-teman. Oh, kira pengalaman loh. Oke, ada yang pengen kamu sampaikan lagi nggak? Udah, itu aja cukup. Oke guys, mungkin perbincangan gibah atau bukan ini ya? Enggak sih, sharing yang ini mengarah ya. ke gibah. Oh, menggibah ya. Uh-huh. Oke guys, mungkin sharing tentang dunia entertain itu seperti apa dan attitude DJ seperti apa. Mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, sampai ketemu lagi guys. See you. Foto saya. Ini tim Kamu kreatifnya nih